Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Kali ini saya akan sharekan kepada kita ketika ada seorang ibu-ibu yang sangat berani. Ibu ini masih muda teman-teman ya, tapi bukan itu saya semenjuntak. Kali ini dia akan memberikan tanggapan soal bagaimana ketika Barada Eliezer menyampaikan permohonan minta maafnya dibandingkan bagaimana ketika Ferdy Sambo menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Kenapa? Karena ketika kita melihat Pak Ferdy Sambo dan Ibu Pece menyampaikan permintaan maaf mereka, setelah itu kita melihat kalau Ferdy Sambo malah keras lagi suaranya. Dia marah sama Pak Samuel Huta Barat sampai mengatakan bahwa gara-gara perbuatan anak bapak nih, makanya ini semuanya terjadi. Berbeda dengan Baradae teman-teman ya. Menurut ibu ini dan menurut kita semua juga ya, sebagian besar mengatakan bahwa si Baradae jelas-jelas ya menyampaikan permohonan maafnya ya dari hati, tulus dari hatinya, tetapi beda sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ferdy Sambo. Dan teman-teman tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana komentar dari ibu yang luar biasa ini. Ini dia. Hai guys, melihat video barusan ya, menurutku Baradae itu tampaknya seperti seorang yang lugu, polos, dan dia meminta maaf dengan tulus kepada keluarga Yosua. Dan penyesalannya itu bukan sinetron. Namun ada sedikit yang mengganjal ketika mendengar Eliezer membacakan surat usai sidang di PN Jaksel 18 Oktober yang lalu ya. Ia berkata bahwa dia hanyalah seorang anggota yang tidak berdaya untuk menolak perintah dari sang jenderal. Jelas. Jika seorang Ricky Rizal bisa menolak perintah FS dengan alasan tidak kuat mental, saya sangat berharap Eliezer juga bisa menolaknya. Entah hal apa yang membuat Eliezer patuh, kita tak tahu. Saya hanya mencoba berandai-andai dengan berbagai asumsi. Mungkin Eliezer masih belum berpengalaman, sehingga dia tidak tahu bahwa tidak semua perintah atasan harus dipatuhi. Atau dia sangat takut menolak perintah atasan dengan alasan, mungkin dengan pemikiran mungkin akan mempengaruhi karirnya. Mungkin juga dia percaya penuh dengan cerita FS sehingga menaruh empati mendalam kepada nasib sang putri. Ngomong-ngomong, Baradae tahu nggak ya alasan apa sehingga dia disuruh menembak Yosua? Oke, saya coba berikan komentar terlebih dahulu teman-teman ya. Memang kita harus akui bahwa Baradae akhirnya dia yang menembak Joshua. Sedangkan kalau kita melihat sebelumnya Pak Ferdy Sambo meminta untuk Bribka RR melakukannya. Tapi pada saat itu ya jelas bahwa Bribka RR menolak. Tapi kenapa Baradae tidak menolak? Alasan yang pertama tadi bisa jadi ya bahwasanya mungkin ya si Baradae tidak tahu sebenarnya mana perintah yang harus dipatuhi dan yang tidak perlu dipatuhi. Jelas ya, pernah juga disampaikan oleh Pak Susno Duwaji bahwa bisa jadi si Baradae ini memang nggak tahu ya apakah perintah ini harus dilakukan atau tidak. Tapi masalahnya ini kan seharusnya yang tahu itu adalah Ferdy Sambo, bahwa dengan memberikan perintah kepada anak buahnya atau ajudannya untuk melakukan penembakan, berarti si Ferdy Sambo ini yang tidak tahu, ya kan? Jadi artinya bukan Baradae yang bodohnya, tapi Ferdy Sambonya yang tidak tahu, ya kan? Nah gitu, masalah mungkin dia takut juga kehilangan karirnya ke depan, ya kan? Lalu kemudian apa tadi yang terakhir itu, mungkin juga dia percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ferdy Sambo. Saya pikir tidak di bagian ketiga sih ya, paling di bagian pertama dan di bagian kedua. Yang pertama itu dia nggak tahu apakah ini harus dilakukan atau tidak dilakukan. Dan yang kedua, mungkin dia takut kehilangan karirnya. Justru saya lebih ke nomor satu. Kalau dia mengingat yang nomor dua ini, harusnya ketika dia nanti ketahuan melakukan penembakan, justru karirnya akan hilang. Dan inilah yang terjadi sekarang teman-temannya. Jadi saya pikir di bagian nomor satu lah ya, itu menurut saya. Oke, lanjut lagi. Atau ada alasan lain yang belum terungkap. Apapun alasannya, nasi sudah menjadi bubur. Benar.
JPU telah mendakwa Baradae dengan pasal pembunuhan berencana 340 bersama-sama dengan FS, PC, KM, dan RR. Siap. Terhadap dakwaan ini Baradae tidak mengajukan keberatan. Roni Talapesi sang pengacara menyatakan punya beberapa catatan penting yang akan disampaikan pada sidang pembuktian nanti. Intinya, menurut Roni kliennya tidak bisa menolak perintah yang diajukan FS dan PC untuk menembak Brigadir J karena Baradae sangat berada dalam tekanan. Penasaran ya guys? Walaupun bagaimana, kita harus mengapresiasi Baradae yang telah mengungkap peristiwa Magelang bukanlah tembak-menembak. Ini yang menjadi gate entrance kasus Brigadir J mulai terkuak. Hai guys. Jika ada yang bertanya, apakah mungkin hukuman Sambo lebih ringan dari Baradae, mengingat Sambo hanya menyuruh sedangkan pelaku pembunuhan adalah Baradae sendiri. Albertina Ho, salah seorang hakim perempuan yang mendapat julukan Sri Kandi Hukum karena ketegasan, kegigihan, dan kecermatannya sebagai seorang hakim berpendapat bahwa mastermind harus dihukum lebih berat dari orang yang disuruhnya. Di sini penekanannya bukan pada siapa yang melakukan, tapi siapa yang merencanakan. Jadi sekalipun aktor intelektual hanya diam saja atau ekstrimnya sedang santai di tepi pantai, tapi tetap hukuman berat telah menantinya. Teori hukum pidana mengatakan bahwa seseorang yang menyuruh melakukan tindak pidana adalah pelaku, meskipun dirinya tidak berbuat apa-apa. Lalu bagaimana dengan sang pelaku sendiri? Apakah bisa bebas? Banyak faktor untuk memutuskan bebas tidaknya. Dilihat seberapa besar, seberapa berat pelaku itu berada dalam tekanan sehingga dia tidak bisa menolaknya. Silahkan baca 10 dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Baradae ya. Ya, jelas kalau ditanya soal siapa yang akan dihukum berat dan dihukum ringan sih, saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu ini, bahwa yang lebih berat itu adalah yang dalangnya atau yang melakukan perencanaan pembunuhannya gitu loh. Artinya dalam hal ini adalah Pak Ferdy Sambo. Ya, sekalipun dia mungkin tidak menembak ya, tetapi dia tetap saja yang lebih berat dalam hal ini. Teman-teman, saya tidak menjadi hakim di sini, tapi ini kan kita bicara hukum, tentunya juga kita tahu ya sedikit-sedikit bahwasanya yang memang ya terjadi pembunuhan ini karena ada yang merencanakannya. Karena sebelumnya kan Baradae hanya dipanggil untuk melakukan penembakan. Artinya kan dia hanya melakukan itu saja, sedangkan yang merencanakan itu kan Pak Ferdy Sambo ya kan. Jadi saya pikir di sini kita tentunya tidak mau menghakimi ya teman-temannya, justru Pak Ferdy Sambo inilah yang menghakimi. Kenapa saya bilang dia menghakimi? Ya, dia main hakim sendiri teman-temannya. Karena kalau benar diceritakan oleh Putri Candrawati istrinya ke dia kalau terjadi kekerasan seksual seperti yang dikatakan oleh Febri Diansyah di Magelang itu, ya seharusnya dia cek dulu kebenarannya, benar enggak sudah terjadi. Dia tanya dulu sama ART-nya yang ada di Magelang gitu. Kenapa harus melakukannya? Ya kan? Padahal jelas dikatakan ART Susi terakhir dia tidak tahu soal pelecehan, ya, dia tidak tahu menahu. Lalu kenapa sampai Pak Ferdy Sambo percaya lalu kemudian marah dan menyuruh Baradae untuk menghabisi Brigadir J? Ini yang agak aneh teman-teman. Seperti Pak Ferdy Sambo ini nggak tahu hukum saja, dan ya bisa jadi mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak, sebenarnya ini hanya untuk alibinya saja. Ada hal lain yang mungkin membuat Pak Ferdy Sambo harus menghabisi Brigadir J. Bagaimana teman-teman? Saya nggak ngerti ya. Kita akan coba lihat lagi bagaimana yang dikatakan di sini oleh ibu yang muda ini tadi teman-temannya sebentar. Oke, ini dia. Nah ini teman-temannya. Menurut saya dakwaan nomor 2 dan 3 adalah yang terberat. Mampukah Baradae membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh berada dalam suatu tekanan yang berat sehingga tidak berdaya menolak permintaan Sambo? Tentunya Sambo juga tidak tinggal diam, kawan.
Hakim akan menilai logis dan cocok tidaknya antara keterangan dan pembuktian yang tersaji di meja persidangan nanti. Benar. Dalam perkara yang sulit pembuktiannya akan digunakan keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti visum sebagai bukti petunjuk. Kejujuran, kejelian, dan keberanian para penegak hukum di negeri ini sedang dipertaruhkan. Benar. Mari kita saksikan dan kawal terus. Yes. Hai guys, mantan hakim anggota kasus kopi sianida, Dr. Binsar Kruto mengatakan dalam acara Rosi kemarin bahwa mengetahui motif dari suatu pembunuhan berencana sangatlah penting. Sampai sekarang motif sesungguhnya mengapa Verdi Sambo tega melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J belum terungkap juga. Demikian pula PC sejak awal kemunculannya hingga status dia ditahan masih kekeh menyatakan bahwa dirinya ikhlas diperlakukan seperti saat ini. Yang artinya bisa diartikan ya, ada orang yang menzolimi dia sehingga dia harus mengalami keadaan yang seharusnya dia tidak alami. Namun anehnya, dalam dakwaan milik terdakwa PC yang dimuat dalam website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak disebutkan dengan jelas peristiwa awal yang melatar belakangi pembunuhan itu. Malah, yang tertera pada dakwaan itu justru berawal dari peristiwa saat PC memanggil Baradae. Untuk silahkan teman-teman baca sendiri bunyi dakwaan PC yang dimuat dalam website tersebut ya. Nanti saya tampilkan. Oke, nah saya pikir teman-temannya seperti apa yang dikatakan oleh pengacaranya keluarga almarhum Brigadir Joshua bahwa motif ya mungkin sudah tidak lagi perlu dipermasalahkan karena jelas bahwa kalau terjadi yang namanya pelecehan di tanggal 7 seperti apa yang dikatakan oleh mereka, lalu di tanggal 8 baru terjadi yang namanya pembunuhan, jelas bahwa dalam jangka beberapa jam ya kejadian yang diceritakan oleh Putri Candrawati kepada suaminya, di situ jelas bahwa bukan kemungkinan tapi memang terjadilah sebuah perencanaan yang dimana Brigadir J harus dihabisin. Kita nggak tahu benar pun motifnya apa tidak, yang penting sesuai dengan apa yang mereka bilang, karena itu kejadian yang mereka maksudkan itu terjadi tanggal 7 di Magelang dan penembakan terjadi di Duren 3 tanggal 8. Jadi ini full seperti apa yang dikatakan oleh Pak Susno Duaji, bahwa dalam waktu 5 menit atau 10 menit saja seseorang bisa memikirkan untuk melakukan perencanaan, baik itu pembunuhan atau hal-hal lain. Kalau spontan berarti ketika ya ada didengarnya laporan dari istrinya. Sedangkan pada saat itu kita melihat dan mendengarkan lagi bahwa sempat ya mendengarkan cerita itu, dia tidak langsung melakukan eksekusi, malah katanya dia main badminton terlebih dahulu. Saya nggak ngerti, tapi mari kita kawal terus kasus ini, karena yang kita inginkan adalah keadilan tegak di Indonesia yang kita cintai ini. Sekian saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.